Yang terhormat Profesor Dr. Sahabat Kintaneo kembali bergabung dengan saya Dr. Toto Wisnu dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAP Harapan Kita. Saat ini kita membahas strategi terintegrasi percepatan penurunan AKN pada continuum of care dalam sistem pelayanan neonatal yang difokuskan pada pilar pertama dengan topik pilar pertama Continuum of Care neonatal dalam strategi terintegrasi percepatan penurunan AKN di Indonesia. Topik ini bagian dari sistem pelayanan neonatal yang dikerjakan bareng UKK Neonatologi PPI DAI periode kerja 2017-2021 dengan Kementerian Kesehatan untuk mencapai penurunan angka kematian neonatal atau AKN di Indonesia. Sesuai dengan RPJMN, target AKN kita di tahun 2024 adalah 7/1000 kelahiran hidup. Target ini menuntut kita untuk kerja keras luar biasa karena absolute risk reduction harus 10%. Padahal kemampuan normal yang mungkin dilakukan hanya 5%, yaitu hanya mencapai 10/1000 kelahiran hidup. Strategi yang diajukan UKK Neonatologi PPI DAI 1721 untuk upaya percepatan penurunan AKN adalah kerja bareng atau kerja terintegrasi. Dalam slide, strategi terintegrasi ini digambarkan oleh jalur biru menuju percepatan penurunan AKN. Integrasinya meliputi tata kelola kebijakan dengan klinik, yang mana tata kelola klinik mencakup kinerja korporasi manajemen dan kinerja klinik profesi di Fasiankes, mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Integrasinya ditujukan untuk melaksanakan 3 pilar dalam sistem pelayanan maternal neonatal atau MATNEO, yaitu pertama, penentuan tempat persalinan yang tepat dan adekuat. Pilar kedua, tempat persalinan atau Fasiankes yang mampu menolong persalinan yang terstandarisasi. Pilar ketiga adalah pendampingan berdasarkan hasil monitor evaluasi. Pilar pertama adalah terwujudnya setiap pertolongan persalinan dilakukan di Fasiankes yang tepat dan adekuat. Untuk mewujudkan pilar pertama, terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Screening morbiditas ibu hamil dan kehamilan dengan menggunakan buku KIA. Kedua, rujukan konfirmasi diagnosis hasil screening ke Fasiankes yang tepat dan adekuat. Ketiga, transport ibu hamil ke Fasiankes yang tepat dan adekuat. Keempat, sistem rujukan terintegrasi pada kadar MATNEO yang difasilitasi oleh aplikasi Kementerian Kesehatan SISRUTE atau Sistem Rujukan Terintegrasi atau Terpadu. Prosedur screening dilakukan oleh dokter 2 kali, sekali di trimester pertama dan sekali di trimester ketiga, menggunakan buku KIA yang teridentifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan. Hasil screening dilanjutkan dengan konfirmasi atau rujukan ke Fasiankes yang tepat dan adekuat sesuai dengan morbiditas yang teridentifikasi. Transport ibu hamil ke Fasiankes mampu menolong persalinan yang tepat dan adekuat adalah merupakan kunci keberhasilan tata kelola klinik adekuat untuk percepatan penurunan AKN dalam sistem kesehatan MATNEO. Hal ini dibuktikan oleh Desisto dan kawan-kawan tahun 2021 dalam kajiannya selama 6 tahun di Amerika Serikat. Sistem rujukan terintegrasi atau terpadu atau SISRUTE adalah aplikasi rujukan Kementerian Kesehatan RI yang merupakan langkah final dari pilar 1 untuk mendapatkan
tempat persalinan yang tepat dan adekuat. Sisrute memfasilitasi hasil screening, klarifikasi konfirmasi morbiditas ibu hamil dan kehamilan, serta transport maternal dalam sistem regionalisasi. Jadi kesimpulannya, saya pilar pertama strategi terintegrasi upaya percepatan penurunan AKN dalam continuum of care sistem pelayanan neonatal adalah penentuan tempat persalinan yang tepat dan adekuat. Kunci utama penentuan ini menggunakan buku KIA yang teridentifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Semoga sedikit pun upaya kita bermanfaat untuk percepatan penurunan AKN di Indonesia. Sampai jumpa di topik seri Continuum of Care Neonatal dengan materi lainnya.